Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita ingin mencoba untuk mempelajari atau ingin mengetahui tentang yang namanya BNB Headkey ya, dengan XRP Headkey yang ada di Indodex ini. Baik, untuk teman-teman, pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan channel ini yang setia ya untuk menyaksikan walaupun video-videonya jarang diedit lah. Jadi seadanya saja ya teman-teman. Jadi saya tidak mengedit video-video ini. Ada yang komen juga, "Bang, tolong dong bahas tentang yang namanya XRP Headkey itu apa, dan BNB Headkey ini diperuntukkan untuk apa?" Nah, kebetulan saya buatkan video ini ya, dan mudah-mudahan bisa dipahami mungkin ya. Saya juga masih baca-baca lah, tapi apa, pernah sih, saya pernah pernah apa namanya, trading lah di salah satu koin inilah ya. Ya, setidaknya saya pernah mengalami pasang surut dari XRP Hergi ya, sama dengan BNB. Oke teman-teman, untuk penyingkat waktu dalam video ini, XRP Hergi ini dan BNB Hergi ini listing on Indodex itu tanggal, ini blognya itu di bulan September ya 2021, tanggal 21 di post oleh Rizky nih. Teman-teman bisa lihat di sini kali ya. XRP Hergi. Oke. Kita coba untuk baca-baca dulu ya teman-teman ya. XRP Hergi dan BNB Hergi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ini apa ya. Di atasnya itu apa ini ya? Bentar. Oke. Jadi dimulai diperdagangkan itu pada hari Rabu 22 September ini ya teman-teman ya, jam 14 biasa. Kalau Indodex itu biasanya jam 14 00 jam 1. Dan trading dimulai hari Kamis 23 September 2021 jam 14. Apa nih? Jaringan dengan jaringan ERC20. Dimulai hari Rabu 22 September jam 14, dan trading dimulai dari dari tradingnya itu bisa dijual belikan itu di tanggal 23 September ya. Koin listing, baru listing ya. Berapa bulan sekarang? September, Oktober, November, Desember. 3 bulan aja. XRP Hergi dan BNB Hergi merupakan aset kripto pilihan manajemen Indodex yang melalui tahapan diligence. Apa tuh? Di istilahnya ya, di bahasa awamnya itu apa ya? Ya, diambil kali ya. Di istilahnya dilihat dulu oleh manajemen lah. Dipertarungkan dulu mungkin. Oke, tentang XRP Hergi satu kali shorts. Token XRP Hergi adalah token ERC20 yang memiliki harga cenderung berlawanan. Jadi harganya berlawanan dengan pergerakan harga XRP, sehingga trader bisa memanfaatkan keuntungan dari XRP Hergi saat ada penurunan harga dari rival XRP Hergi. Peringkatnya itu 5.243 ya. Dari aset
total aset kripto itu 11.000. Jadi mulai diperdagangkan di sekisaran harga 700 apa ini? 70.700 ya. 71.398. 7.138. Kalau nggak salah XRP itu di kisaran 12 ribuan ya. Yang biasanya bukan HQ-nya ya. Ya, yang biasanya itu sekisaran segitulah. Nah, jadi XRP ini dia berlawanannya teman-teman ya. Jadi ketika kita beli XRP nih yang biasa nggak pakai HQ-nya, dia naik ya. Maka XRP HQ itu dia turun gitu. Jadi berlawanan lah, berlawanan. Kalau di istilahnya kalau kita beli XRP HQ itu kita cari sinyalnya dulu tuh di XRP. Apakah dia naik apa turun. Nah, kalau turun berarti di XRP biasa yang token biasa bukan pakai HQ. Kalau turun berarti dia naik. Jadi berlawanan lah teman-teman. Ya setidaknya kita punya sinyal lah. Lanjut ya teman-teman ya. Batuk dulu. Oke, lalu kita masuk ke tentang BNB HQ. Satu kali short BNB token BNB HQ adalah satu kali short token ERC20 juga yang memiliki harga cenderung berlawanan juga dengan penggerakan Binance Coin, sehingga trader bisa memanfaatkan keuntungan dari BNB HQ saat ada penurunan harga dari Binance Coin. Jadi peringkatnya itu 5.749 57 ya. Kalau ini 57 ya ini 52, 57 dan 52. Ya bagusan ini kali ya. Untuk informasi lebih lengkap mengenai BNB HQ silakan klik link berikut ini ya. Enggak lah, udah. Jadi intinya begini teman-teman ya. Jadi BNB HQ itu sama dengan XRP HQ itu cenderung berlawanan lah. Jadi nggak seperti token-token yang lain ya teman-teman, ketika dia dia punya project ya, seperti yang kemarin kita bahas tuh di video kemarin tuh ABBC ya, apa tuh token apa tuh, dia untuk pembayaran lah, untuk retail gitu. Tapi untuk ini untuk HQ ini dia sepertinya kayaknya berlawanan ya, untuk berlawanan arah. Seharusnya contoh misalkan BNB dia koin Binance itu naik misalnya ya, terus maka yang namanya HQ itu pasti dia akan turun. Jadi berlawanan lah gitu teman-teman. Jadi kalau trading gimana ya? Maksudnya supaya kita dapat untung itu gimana ya? Nah, kalau bisa begini kali ya. Triknya itu kan mungkin ya. Tapi ini mungkin ya. Contoh misalnya kita punya dana ini sekalian saya juga menganalisa sedikit lah. Mudah-mudahan bisa kepake juga sama saya juga gitu. Enggak ngomong di YouTube doang gitu. Contoh saya punya dana 50.000 kali ya. Ini contoh ya teman-teman. Kita beli BNB yang biasa Binance itu 25.000 ya. Lalu yang BNB ya pakai HQ ya. HQ-nya ya sama dengan 25.000. Ini 25.000, ini 25.000. Contoh, kalau misalnya BNB yang biasa itu, misal ya BNB yang BNB 1 nih, BNB dia nanjak naik misalnya 1% lah. Oke, maka
head key-nya ya, head key BNB head key-nya pasti dia akan turun. Nggak tahu nih turunnya 1% atau sama nggak 1%. Seperti itu ya kali ya. Kalau turunnya 1%, ya berarti balance dong, ya kan? Nggak ada selisih kan? Yang ini 100%, 1%, yang ini 1%, di balance. Head key-nya turun 1%, BNB-nya turun 1%. Tapi kita lihat teman-teman ya. Kita coba sekalian praktek apa sih namanya, kita coba inilah ya. Kalau misalkan kita beli BNB apa namanya di harga 25.000, lalu di head key-nya 25.000, apakah ada selisih nggak ya kira-kira gitu. Coba kita lihat ya. Oke teman-temannya, kita lihat dulu. Oke. Nah seperti ini teman-teman nih. Ntar, ini agak lemot nih internetnya teman-teman. Waduh. Biasanya hari atau malam-malam begini nggak lemot nih. Baik teman-teman, kita lihat ya. Ini ada satu kali shot BNB token market nih. Yang tadi yang saya lihat, kita coba untuk trading. Contoh misalnya saya beli ini, saya udah beli 15. Satu kali shot BNB token market. Lemot ya teman-temannya. Maaf ya. Lemot banget sih. Padahal udah malam. Lama ya. Oh iya maaf teman-temannya. Ini videonya nggak pernah saya edit ya. Di original ya. Jadi nggak ada editing nih. Jadi mohon maaf aja kalau misalkan lama ya. Saya nggak pakai pause juga nih. Maksudnya pause itu di stop dulu gitu. Enggak. Ya, jadi maaf nih kalau misalkan videonya kurang dimengerti mas. Bang kurang dimengerti videonya. Mas kok gini saya acak-acakan ya, nggak jadi masalah ya teman-temannya. Ya namanya juga nggak diedit teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Oke, kita praktekkan dulu aja deh. Contoh misalkan saya beli ini di saat short ya, saat dia ke bawah 3,41%. Ini berarti BNB-nya mengalami kenaikan. Ya enggak? Ya dong. Kalau misalkan saya beli kalau misalkan saya lihat BNB token ini yang head key ini, dia turun nih 3,41%. Bener nggak kalau misalkan BNB yang biasanya nggak pakai head key dia naik, ya kan? Ya pastinya naik dong, karena kan tadi udah bilang kalau misalnya ke arah lawan gitu kan, arah lawan. Nah, sekarang kita lihat BNB yang biasanya wow ini gede banget nih, luar biasa, bener-bener. Oke, BNB kita ketik dulu aja BNB. Muat nih HP-nya teman-teman ya wajar lah teman-teman, HP murah kok. Oke, kita coba lihat teman-temannya. Jadi BNB yang nggak menggunakan head key itu dia benar dia naik 2,42%, tapi penurunannya 3,41%. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini kan, berarti shortnya itu 1 ya, shortnya hampir 1 ya dong. Jadi selisihnya itu cuma 1 sama dengan 1, yang ini 2, yang ini 3 ya kan. 3 dikurangi 1 3 dikurangi 2 ya 1. Kan tadi kan bilangnya BNB short 1 kali. Nah seperti itu teman-teman ya.
Jadi kalau misalnya nih kita coba untuk mencari keberuntungan, bukan mencari keberuntungan, kita trading di BNB Heki ini saat dia turun. Nah, jadi untuk naruh harganya, usahakan teman-teman ketika beli ini di harga 96 ya, kita kurangi satu. Contoh misalnya kita beli 96.000 ya. Maka untuk nanti menjualnya itu dia akan dikurangi. Contoh misalkan kita mau jual kalau kita jual di sudah masuk ke 96 ya, 96. Jadi 96 ini kalau kita beli ini dia sudah ini yang hijau ini nih yang BNB yang pakai ini udah, kita lanjut, kita dulu hapus dulu. Nah, nanti ketika dia nanti sudah merah 1,0%, ya dong. Dia merahnya 1,0% seharusnya. Nah, ini baru dia ada kenaikan. Baru kenaikan antara ini downnya ini apa downnya ke bawah ya, teman-temannya. Jadi dia ada penurunan di 1,0, contohnya saja seperti itu. Maka BNB ini itu pasti masih merah. Iya nggak? Iya nggak ya? Iyalah. Kan kurangi satu tadi ya. Contoh misalnya dia satu, berarti masih 0,0. Masih 0,0. Jadi dia nggak ada kenaikan, dia nggak ada penurunan gitu. Jadi 0. Ya untuk nanti ke depannya teman-teman untuk trading. Ya ini ada sinyal ya, ini ada sinyalnya juga ya. Jadi seharusnya teman-teman bisa memahami lah. Saya di sini mau kasih 25.000 lah beli misalnya. Lalu di sini saya beli 25.000. Nah, saat dia turun, yang ini turun, ada backupan yang ini. Jadi sama dengan. Jadi semuanya sama dengan teman-teman. Tapi kalau misalkan ini pengen ada selisih, dia harus naik 4. Nah, 4%. Maaf, bukan 4%. Jadi ya betul. Ini kan 3%, jadi harus 4% dia naiknya ya. Baru dia membandingkan dengan yang namanya BNB ini. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan pengen trading di Heki ini sebetulnya simpel ya. Kita sudah punya signal ya. Ketika lihat poin BNB yang warna hijau, berarti kita beli yang warna merah. Dan ini pasti naik ketika BNB yang warna hijau itu merah. Yang warna merah ini yang Heki ini pasti hijau. Seperti itu teman-teman. Jadi ya gitulah teman-teman ya. Jadi untuk BNB Heki ini mungkin bolehlah teman-teman pelajari lagi ya. Karena saya juga masih tahap belajar teman-teman ya. Jadi mohon maaf nih bila ada videonya kurang dimengerti sama teman-teman ya. Ya saya juga masih coba-coba lah, masih raba-raba gitu kan, dari belajar gitu kan. Ya alhamdulillah lah dengan belajar ini, dengan pengalaman yang kita punya ini, trading setiap hari trading ya. Sebetulnya ilmu itu cukup bisa saya gunakan gitu. Karena pengalaman-pengalaman itulah yang bisa saya gunakan untuk menjadi guru gitu kan. Ya pengalaman itu kan guru berharga juga kan. Ada pepatah mengatakan kalau saya beli ini turunnya dropnya downnya panjang gitu kan. Kayak kemarin ya apa-apa gitu. Yang terpenting kan dana dana dingin ya teman-teman. Jangan dana pinjaman, jangan dana orang lain gitu. Dana kita sendiri walaupun kecil. Jangan gede tapi dananya yang minjem.
bisa ribet teman-teman urusannya. Oke teman-teman ya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini ya, lalu kurang dimengerti oleh teman-teman dalam video ini, saya minta maaf aja lah ya. Tetap semangat dan jaga prokes, dan pastinya salam cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.